Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Hayil Gustina, NPM 1810008 dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Malahati. Di video ini, aku akan menjelaskan tentang pajak penghasilan dari pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Pertama, kalian pasti tahu kan apa itu pajak? Di sini aku akan menjelaskan tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 21, yaitu pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh wajib pajak perorangan dalam negeri. Dan kemudian itu ada subjek pasal 21, yaitu ada pegawai, kemudian ada penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dari pemotong pajak. Selanjutnya ada tarif pajak PPh pasal 21. Yang pertama, itu ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan dengan angka 50 juta, yaitu sebesar 5%. Yang kedua, ada wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, yaitu 15%. Selanjutnya ada lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta, yaitu 25%. Dan yang keempat, lebih dari 500 juta, yaitu 30%. Dan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenakan tarif 20%, lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PPh pasal 22. Pajak penghasilan 22, yaitu membahas tentang penghasilan yang berasal dari penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan industri tertentu, yaitu seperti rokok, kertas, otomotif, semen, baja, dan sebagainya. Apa sih PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik untuk pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK /03/2015, pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22, yaitu menjadi wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pajak penghasilan 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan. Karena itu, PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Tarif pajak PPh pasal 22. Tarif PPh pasal 22 bervariasi, tergantung dari objek pajaknya, yaitu berkisar antara 0,25% sampai dengan 1,5%. Tarif pajak PPh pasal 22 atas penjualan instansi pemerintah, PPh pasal 22 bendaharawan, yaitu 1,5% dikali nilai penjualannya. Kedua, ada tarif PPh pasal 22 atas impor. Yang pertama, bila importir memiliki API atau angka pengenal impor, yaitu PPh pasal 22 impornya dihitung dengan 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua ada bila importir tidak memiliki API, PPh pasal 22 impornya dihitung dengan 7,5% dikali nilai impor. Selanjutnya, PPh pasal 23 membahas tentang penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta atau modal,
seperti dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, sewa, dan jasa. PPh pasal 23 yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif pajak PPh pasal 23 yaitu tarif PPh 23 ada dua, yaitu 15% dan 2%, tergantung pada objek pajaknya. Seperti yang pertama tuh dividen, royalti, bunga, hadiah penghargaan. Itu PPh pasal 23-nya dihitung dengan 1,5% dikali penghasilan bruto. Dan yang kedua ada sewa dan jasa. PPh pasal 23-nya dihitung dengan 2% dikali penghasilan bruto. Selanjutnya ada PPh pasal 24. PPh pasal 24 membahas tentang penghasilan yang berasal dari luar negeri. Pada prinsipnya, dalam PPh pasal 24 adalah mencari besarnya pajak yang bisa dikreditkan dengan jalan membandingkan antara pajak yang dipungut di luar negeri dengan batas maksimum kredit pajak dipilih yang terkecil. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. PPh pasal 24 sama dengan pajak luar negeri. Batas maksimum kredit pajak yaitu penghasilan dari luar negeri atau PKP dikali PPh terutang. Selanjutnya ada PPh pasal 25. Pajak penghasilan 25 yaitu pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Angsuran pajak per bulan yaitu PPh terhutang dikurangi kredit pajak yaitu 12 bulan. PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran, yaitu seperti gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri. Tarif umum untuk PPh pasal 26 adalah 20%. Namun, jika mengikuti tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda dalam kurung P3B, maka tarif dapat berubah. Ya, itulah penjelasan dari saya. Saya minta maaf bila ada salah kata. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.